Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Noriska Aliza dengan NPM 23100100330. Saya moderator dari kelompok 7. Pada presentasi kali ini kami akan memaparkan sebuah materi dengan judul besar Kejahatan Komputer. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Heri Adi Chandra Eskom Enkom selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi yang telah mengizinkan kelompok kami untuk melakukan presentasi. Perlu diketahui ada 4 poin penting yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, jenis-jenis kejahatan komputer. Yang kedua, motivasi pelaku kejahatan komputer. Yang ketiga, kerugian dan dampak. Yang keempat, upaya pencegahan dan perlindungan. Keempat materi tersebut akan langsung dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Yang pertama, ada Gusti Nurhalilanuma sebagai presentator pertama dengan NPM 23100100453. Yang kedua, ada Marlina sebagai presentator kedua dengan NPM 23100100369. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Kepada Gusti Nurhalilanuma, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kejahatan komputer. Yang pertama yaitu phishing. Adalah teknik penipuan di mana pelaku berusaha untuk mendapatkan informasi pribadi atau keuangan dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui komunikasi elektronik. Kedua, malware adalah istilah umum yang merujuk pada perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mengakses sistem komputer tanpa izin. Beberapa contoh dari malware adalah virus, trojan, dan ransomware. Virus adalah program perangkat lunak yang dapat menyisipkan dirinya ke dalam file atau program lain. Kedua, yaitu trojan adalah jenis malware yang menyembunyikan dirinya sebagai program atau file yang terlihat sah. Terakhir, yaitu ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi data pada suatu sistem dan meminta pembayaran tebusan untuk mengembalikan akses ke data tersebut. Ketiga yaitu serangan DDoS atau Distribute Denial of Service adalah jenis serangan yang bertujuan untuk membuat suatu layanan atau situs web tidak dapat diakses oleh pengguna dengan cara membanjiri sistem tersebut dengan lalu lintas internet yang tidak normal. Karakteristik utama dari serangan DDoS adalah distribusinya yang luas, yaitu serangan melibatkan banyak perangkat atau sumber yang terdistribusi secara geografis. Dan terakhir yaitu pencurian identitas dan informasi pribadi. Selanjutnya yaitu motivasi pelaku kejahatan komputer terbagi menjadi 3, yaitu keuntungan finansial. Pelaku mungkin melakukan kejahatan komputer untuk mendapatkan keuntungan finansial seperti mencuri informasi kartu kredit, melakukan penipuan online, atau meretas rekening bank. Kedua, yaitu motivasi ideologis atau politis. Beberapa pelaku kejahatan komputer mungkin memiliki motif ideologis atau politis. Menggunakan keterampilan teknis mereka untuk mengekspresikan atau mendukung pandangan tertentu atau mengakses informasi yang dapat mendukung tujuan mereka. Dan terakhir, keinginan merusak atau menyebabkan. Ada pelaku yang melakukan kejahatan komputer semata-mata untuk merusak atau menyebabkan kerugian. Selanjutnya dilanjutkan oleh Marlina. Selanjutnya kita masuk ke materi 3 dan 4 yang akan dijelaskan langsung oleh Marlina. Kepada Marlina dipersilahkan. Kerugian dan dampak. Kerugian finansial bagi individu dan perusahaan, serangan keamanan komputer seperti pencurian data atau serangan ransomware dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu dan perusahaan. Perusahaan mungkin menghadapi biaya pemulihan reputasi yang rusak dan kehilangan pelanggan. Dampak terhadap keamanan nasional. Kejahatan komputer yang mengancam keamanan nasional dapat mencangkup serangan terhadap infrastruktur kritis, sistem pertahanan, atau pencurian informasi rahasia. Dampaknya dapat melibatkan kerugian militer, ancaman terhadap kestabilan politik, atau bahkan risiko terhadap kesejahteraan nasional. Konsekuensi psikologis bagi korban. Korban kejahatan komputer seperti pencurian identitas atau serangan siber yang menyebabkan kerugian pribadi dapat mengalami konsekuensi psikologis. Dampak bisa mencangkup stres, kecemasan, dan ketidaknyamanan psikologis yang timbul dari pelanggan privasi dan keamanan pribadi.
upaya pencegahan dan perlindungan. Penggunaan perangkat lunak keamanan menginstal dan memperbarui perangkat lunak antivirus, anti-software, dan firewall untuk mendeteksi serta mencegah serangan malware. Menggunakan perangkat lunak keamanan yang terkini dan terpercaya untuk melindungi sistem dari ancaman keamanan yang berkembang. Pelatihan keamanan untuk pengguna. Memberikan pelatihan keamanan siber kepada pengguna agar mereka dapat mengidentifikasi ancaman potensial seperti phishing atau tautan berbahaya, meningkatkan kesadaran pengguna terhadap praktik keamanan yang baik seperti pengolahan kata sandi yang kuat dan kehati-hatian saat berinteraksi online. Kebijakan keamanan informasi di perusahaan. Mengimplementasikan kebijakan keamanan informasi yang jelas dan ketat di perusahaan. Menetapkan prosedur keamanan untuk mengelola akses pengguna melibatkan keamanan fisik dan mengelola risiko keamanan pada tingkat perusahaan. Disimpulkan bahwa kejahatan komputer merupakan ancaman serius yang dapat memiliki dampak besar, baik secara finansial maupun terhadap keamanan individu, perusahaan, bahkan keamanan nasional. Jenis kejahatan komputer seperti phishing, malware, serangan DDoS, dan pencurian identitas menunjukkan kompleksitas dan beragamnya serangan yang dapat terjadi. Oke, jadi sekian. Terima kasih.